Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majduhu wa 'azima sya'nuhu, khalaqa khalqa li hikmah wa ta'a 'alaiha ilmah wa basata lahu min faidil minnah ma jarrat bihi fi aqdarihil kismah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh pengurus Masjid Al-Muttaqin, wabil khusus kepada Imam Aminun Albar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Yang saya muliakan, saya hormati seluruh para habaib adalah Habib Taufik As-Sagaf dan seluruh para asatiz, hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain. Radhiyallahu ankum wal Qur'anu hujjatun laka ay yuhajiju anka wa yashhadu laka bil khair fil mawadi'i allati tus'alu fiha kal gabri wal mawqifi. Al-Quran adalah penolongmu, menjadi hujjah bagimu dan menjadi saksi bagimu dengan kebaikan di tempat-tempat yang kelak akan ditanya tentang seluruh amalnya. Fiha kal qabri wal mauqif, seperti di dalam kuburan. Di dalam kuburan pun ditanya setiap umat, terlebih khusus kita umat Islam akan ditanya ma kita buka, apa kitab sucimu? Maka dijawab Al-Quran. Jawaban itu yang keluar Al-Quran itu adalah jawaban yang tidak bisa kita ucapkan dengan lisan. Tapi jawaban itu yang keluar sebab kita sering membaca Al-Quran, maka akan keluar jawaban tersebut. Jadi bukan dihafal. Ditanya ma kita buka di dalam kubur, apa kitab sucimu? Maka sebab kita banyak membaca Al-Quran, lisan ini secara otomatis akan menjawab Al-Quran. Tapi kalau kita tidak pernah membaca, sekalipun kosakata Al-Quran kita hafal, tidak akan bisa. Karena bukan masalah hafalan kosakata, tapi masalah amal di situ. Amal kita. Itulah yang Nabi katakan,
banyaklah membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana. Saya baca biar kita bisa pindah ke hadis yang lain ya. Kemudian Al-Quran juga akan ditanya di mauqif. Mauqif tempat perhimpunan seluruh manusia di satu tempat yang namanya Al-Mahsyar. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan mahsyar itu adalah satu tempat di bumi, tapi diganti dengan bumi yang baru. Di dalam Al-Quran disebut yauma tubaddalul ardu, diganti dengan bumi yang baru di hari itu. Was samawat, dan juga langit setelah dihancurkan oleh Allah. Tubaddal, lafaz tubaddal artinya apa? Diganti. Di mana tempat perhimpunan itu? Di Baitul Maqdis. Sebagian ulama mengatakan tempat perhimpunan padang mahsyar lokasinya di Baitul Maqdis. Qal ba'dul ulama, berkata sebagian ulama. Wa yashfa' 'inda Allah Ta'ala fi ikramik, dan Al-Quran juga memberikan pertolongan di sisi Allah kepada orang yang selalu memuliakan dan membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran sebagai bentuk memuliakan orang tersebut. Hadza in amilta bihi, dengan syarat diamalkan isi Al-Quran, dijadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Bi an imtathalta awamirah, dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya. Wajtanabta nawahiyah, dan kamu berusaha menjauhi seluruh larangan-larangannya. Imtathalta awamirah, kamu melaksanakan perintahnya dan kamu menjauhi seluruh larangannya. Berarti berbicara apa di sini? Hukum. Kemarin saya katakan kalau hukum kita belajar di ilmu fikih, di ilmu hukum syariat. Di situ kita bisa tahu mana yang wajib kita tunaikan, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batil. Wa ta'azza bi mawa'idih, dan setiap kali membaca Al-Quran, jika di ayat tersebut isinya adalah nasihat, jadikanlah itu nasihat untuk dirinya, untuk ditunaikan. Wahtadaita bi anwarihi, dan kau mendapatkan petunjuk, mengambil petunjuk dari cahaya-cahaya Al-Quran. Au hujjatun 'alaika fi tilkal mawadi' in a'radta anhu wa lam ta'mal bih fayukhasimuka wa yashhadu 'alaika bi annaka mukhalifun lahu wa mudayyi'un hugugah. Tapi jika Al-Quran itu diabaikan, dia menjadi apa? Penuntutmu yang akan memberatkan engkau di tempat-tempat tersebut, baik itu di kuburan maupun di mahsyar. Jika kau berpaling dari Al-Quran dan kamu tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka kelak dia akan menjadi musuhmu dan menjadi saksi yang memberatkanmu di hadapan Allah, bi annaka mukhalifun lah, karena kau menyelisihinya dan menyia-nyiakan haknya Al-Quran. Pertemuan lalu saya sudah bahas hak-hak Al-Quran ya. Muhajajatul Qur'ani an ahli, wa qad rawa Amrun ibn Shu'aib an abihi wa an jaddihi an abihi an jaddihi an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala yumathalul Qur'anu yawmal qiyamati rajula. Diriwayatkan dari Amrin bin Shu'aib, Al-Quran akan dijadikan layaknya seorang laki-laki di hari kiamat.
Jadi Allah rubah Al-Quran berwujud seorang laki-laki. Ya, yumathal diserupakan Al-Quran yaumal qiyamati, di hari kiamat, rajula. Jadi Al-Quran Allah rubah menjadi sosok seorang laki-laki. Fayu'ta birajuli qad hamalah fa khalafa amrah. Kemudian dibawa seorang laki-laki yang dahulu di dunia dia menghafal Al-Quran. Hamalah artinya menghafal, membawa itu, tapi maknanya di situ adalah menghafal. Fa khalafa amrah, tapi menyelisihi ajaran Al-Quran. Dia hanya sekedar menghafal Al-Quran 30 juz, tapi dia langgar dengan maksiat. Dia langgar aturan Al-Quran, etika Al-Quran, adab terhadap Al-Quran, khalafah, dilanggar. Fayumathalu lahu khosman fayaqul ya Rabbi qad hammaltahu iyaya fabi'sa hamilun ta'adda hududi. Maka Al-Quran itu berubah menjadi apa? Menjadi musuhnya. Jadi sosok laki-laki tapi menjadi musuhnya. Dan Al-Quran berkata, wahai Rabb, kau izinkan dia menghafal diriku, kata Al-Quran. Sungguh dia adalah penghafal Al-Quran yang paling buruk. Ta'adda hududi, dia langgar seluruh aturan-aturanku. Dari hadis ini ada satu informasi bahwa ada penghafal Al-Quran yang berada di dalam neraka. Salah satunya yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebagian ulama mengatakan dia hafal Al-Quran 30 juz. Di antaranya kaum Khawarij. Kaum Khawarij banyak yang menghafal Al-Quran. Tapi Nabi katakan apa? Fir riwayah, Al-Khawariju kilabun nar. Kaum Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Karena tercatat dalam sejarah menjadi kaum ekstrim yang memahami Al-Quran dengan keliru. Al-Qurannya benar, hadisnya benar, tapi pemahamannya keliru. Menjadi ekstrim, menghalalkan darah seluruh manusia yang tidak sefaham dan sejalan dengan manhaj mereka. Entah berapa banyak yang sudah terbunuh. Di antara mereka banyak penghafal Al-Quran. Tapi disebut khususnya Al-Quran itu tetap Allah jadikan kemuliaan, sekalipun mereka di dalam neraka, bagian kepala mereka tidak terbakar, tapi seluruh tubuh terbakar. Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, ketika malaikat bertanya, ya Rabb, ini satu makhluk, satu manusia diazab, seluruh tubuhnya terbakar, tapi kepalanya tidak terbakar. Maka Allah Ta'ala berfirman, bagaimana mungkin dia terbakar bagian kepalanya, wa kalami fi ra'sihi, sedangkan firmanku ada dalam kepalanya. Gitu. Jadi penghafal Al-Quran yang tidak melaksanakan hukum Al-Quran atau menjadi ekstrim karena salah paham terhadap ayat-ayat dan firman-firman di dalam Al-Quran dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan agama, maka merekalah disebut sebagai penghafal Al-Quran kiasan. Imam Haddad mengatakan penghafal Al-Quran ada dua golongan. Golongan pertama namanya penghafal Al-Quran hakiki, penghafal Al-Quran yang sebenar-benarnya. Siapa mereka? Mereka hafal Al-Quran 30 juz dan mereka mengamalkan isi Al-Quran dengan benar dan menjaga adab terhadap Al-Quran dan memuliakan Al-Quran. Mereka inilah
penghafal Al-Quran yang sesungguhnya. Yang kedua, penghafal Al-Quran kiasan, majazi. Siapa mereka? Hafal Al-Quran 30 juz, tapi melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran dari aturan-aturan Al-Quran. Tidak menjaga etika terhadap Al-Quran, tidak beradab kepada Al-Quran, tidak mengagungkan Al-Quran. Imam Haddad mengatakan itu adalah penghafal Al-Quran kiasan. Nah, maka di sini dikatakan Al-Quran itu berbicara, benar-benar berbicara. Dia bagaikan CCTV yang merekam semua perbuatan kita. Dia mengatakan fabi'sa hamilun ta'adda hududi. Sungguh seburuk-buruknya penghafal Al-Quran yang dia melanggar aturan-aturanku. Seburuk-buruknya penghafal Al-Quran. Ada mazhab Imam Syatibi namanya. Imam Syatibi ahli Al-Quran, bahkan memiliki qiraah tersendiri namanya Al-Qiraah Syatibiyah, tunanetra, tapi ulama besar di bidang Al-Quran. Masuk biografi beliau di kitab Nuqatul Himyan fi Nuqatil Umyan, karya Imam As-Safadi, yang membahas biografi ulama-ulama tunanetra. Beliau memiliki guru. Di antara guru-guru beliau ada yang pakar, bahkan bisa dikatakan hidup 24 jam dengan Al-Quran. Khatam setiap hari, dari kecil sampai masa tua. Tidak ada satu hari terlewat melainkan dia khatam satu kali Al-Quran. Nah, di antara sekelompok ulama, saya katakan sekelompok berarti tidak semua, ulama Al-Quran, termasuk salah satu guru saya ketika belajar Al-Quran, belajar qiraah, belajar tajwid, tahsin, kurang lebih 1 tahun. Saya diperintahkan menghafal Al-Quran, tapi jangan sampai 30 juz, dikurangi 25 juz. Saya bertanya, kenapa tidak genapkan 30 juz? Menurut guru-gurunya Imam Syatibi, sebagian guru-gurunya, orang yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz, hidupnya berubah total. Orang awam yang tidak menghafal Al-Quran 30 juz, ketika melakukan dosa, catatannya itu satu keburukan. Catatan amal satu keburukan. Tapi kalau sudah hafal Al-Quran 30 juz, kemudian maksiat, sekali maksiat dilipat gandakan entah berapa banyak. Karena dia sedang membawa firman Allah yang kamil, sempurna 30 juz. Itu yang pertama. Jadi kalau buat dosa, double dosanya. Yang kedua, kalau sudah menghafal Al-Quran 30 juz, malas mengulang-ulang hafalannya 30 juz, ada 1-2 ayat yang dia lupa, kena dosa. Ini mazhab mereka nih sebagian. Kalau sudah 30 juz, jadi kerjaannya harus murajaah, mengulang hafalannya. Ada yang lupa, kena dosa. Yang ketiga, dituntut orang yang menghafal Al-Quran selalu dalam keadaan suci. Berat ini. Yang keempat, penghafal Al-Quran harus selalu menjaga auratnya. Tidak boleh terbuka aurat kecuali dalam keadaan darurat dan memang harus buka aurat, misalnya di toilet dan seterusnya. Sekalipun adab
ulama-ulama sufi, sekalipun mandi aurat tidak terbuka, mereka punya kain khusus yang menutup aurat. Dan yang kelima, prioritas waktu yang paling utama untuk menjaga ilmu harus yang nomor satu menjaga hafalan Al-Quran. Ini 5 hal ini sudah cukup memberatkan. Dosanya double, hafalannya tidak boleh lupa, harus punya adab, jaga wudu, tutup aurat. Maka di situ guru saya mengatakan 25 juz saja. Mungkin kalau sudah hafal 30 juz sudah gak bisa ngajar saya. Akan habis dengan mengulang hafalan Al-Quran. Dari 25 juz itu saya berhenti. Hafal hanya 25 juz. Dialihkan ke hadis Nabi. Ya, sekian. Dan di beberapa kitab tafsir. Artinya apa? Tidak sembarangan ini penghafal Al-Quran. Tidak main-main. Gitu. Tapi kalau sudah bisa menjaga 5 hal ini dan dia seorang penghafal Al-Quran, Nabi katakan apa? Kalau ada yang menyatakan sesuatu lebih mulia dari penghafal Al-Quran, maka dia berdusta, kata Rasulullah. Tapi dia jaga 5 hal ini. Imam Syatibi itu pakar Al-Quran tunanetra. Kita dikasih sehat mata, pakar handphone, tahu ini Instagram, tahu ini macam-macam, tahu ini judul ini dan seterusnya. Yang kok bisa demikian? Imam Syatibi, Al-Imamul Haddad, ada namanya Abu Muawiyah Ad-Darir. Beliau punya unik. Beliau doa kepada Allah. Beliau mata buta juga, tunanetra. Tapi punya doa, ya Allah, kembalikan penglihatan saya ketika membaca Al-Quran. Tapi selesai baca Al-Quran, kembali lagi buta, saya terima itu ya Rabb. Ya Allah kasih keramat, ketika buka Al-Quran matanya bisa melihat. Dia baca Al-Quran. Selesai baca Al-Quran, kembali buta. Abu Muawiyah Ad-Darir. Nah, di sini dikatakan yang melanggar hukum-hukum Al-Quran, maka dia adalah seburuk-buruknya penghafal Al-Quran. Ya. Wa day'a faraidi wa raqiba ma'asiyati wa taraka ta'ati. Siapa mereka? Seburuk-buruknya penghafal Al-Quran yang mereka menghafal Al-Quran tapi kewajiban-kewajiban ditinggalkan, maksiat dilakukan, ketaatan diabaikan. Fama yazalu yaghdhifu alaihi bil hujaji hatta yuqala lahu sya'nuka bihi fayakhuzu biyadihi fama yursilu hatta yakubbahu ala min kharihi finnar atau man kharihi finnar. Maka Al-Quran itu dia berhujjah di hadapan Allah. Ini orang walaupun dia hafal Al-Quran, dia meninggalkan kewajiban, dia melakukan maksiat, dia meninggalkan taat, sampai akhirnya orang tersebut Allah Ta'ala nyatakan kepada Al-Quran, silakan kau bawa dia. Jadi Al-Quran benar-benar menjadi sosok manusia, sosok laki-laki yang akan membawa dia, menarik dia hingga masuk ke dalam neraka. Pertemuan lalu saya katakan hadis yang Nabi katakan, man ja'alahu amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfa dhahrihi saqahu ilan nar. Ini bukan majasi, bukan kiasan, tapi benar-benar hakiki. Siapa yang jadikan Al-Quran sebagai imamnya, Al-Quran akan membawa dia ke surga. Kalimat membawa dia ke surga itu bukan bahasa kiasan. Memang Al-Quran jadi sosok seorang laki-laki yang akan membawa dia ke dalam surga. Sebaliknya juga, Al-Quran menjadi sosok musuhnya, sosok laki-laki yang menjadi musuhnya di yaumil qiyamah, dan Al-Quran itu sendiri yang akan menariknya masuk ke dalam neraka. Jadi bahasanya bukan majasi tapi hakiki. Qala wa yu'ta bi rajulis salih qad kana hamalahu wa hafiza amrah. Adapun
dibawa seorang laki-laki yang soleh. Laki yang soleh ini dia menghafal Al-Quran dan dia menjaga perintah Al-Quran. Fayumathalu lahu khasman dunah liyamna'an fayaqulu ya rabbi hamaltau iyaya fa khairu hamilin hafidha hududi. Al-Qur'annya mengatakan, ya Rabb, ini hambamu penghafal Al-Quran, dia melaksanakan seluruh perintahmu, melaksanakan perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran, maka sungguh dia adalah sebaik-baiknya penghafal Al-Quran, hafidha hududi, yang selalu menjaga hukum-hukumku, kata Al-Quran. Wa amila faraidi, dan mengamalkan hal-hal atau perintah-perintah yang wajib di dalam Al-Quran. Wajtanaba ma'asiyati, dan dia menjauhi seluruh maksiat. Wattaba'a ta'ati, dan dia taat, mengikuti ketaatan yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Fama yazalu yakzifu lahu bil hujaji hatta yugalu lahu sya'nuka bihi fayakhudhu biyadihi fama yursil hatta yulbisahu hullatal istibraq wa yuqidu alaih wa yuqad alaih tajul malik atau tajul muluk wa yasqihi ka'sal khamri. Maka orang ini dibawa oleh Al-Quran, kemudian Al-Quran memasukkan dia ke dalam surga, dan Al-Quran tersebut memakaikan dia pakaian sutra, dan yuqad alaihi tajul mulki, dan diletakkan mahkota raja di atas kepalanya. Wa yasqihi ka'sal khamri, dan diberikan secangkir atau segelas khamar di surga kepadanya. Khamar yang di surga gak ada mabuk, dan khamarnya jangan dianggap sama seperti khamar di bumi. Ini kaedah. Semua informasi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, jika menyebutkan ada buah-buah surga, buah anggur, ada pohon pisang, ada buah apa lagi, delima, ada zanzabil, ya, minuman yang dicampur dengan jahe, ada kafur. Semua ini bahasa-bahasa yang ada di dalam kehidupan dunia, yang ada di dunia. Ketika ini dijadikan informasi bahwa benda-benda ini ada di surga, itu beda, tidak sama. Allah hanya meminjam kosakata, ya, surahnya secara lafaz sama, tapi hakikat bentuk aslinya tidak sama. Kenapa yang dipinjam kosakata itu? Karena kita belum pernah masuk surga, belum tahu surga itu seperti apa. Gak ada benda surga yang diturunkan kepada kita kecuali Hajar Aswad dari surga, kecuali Raudhah, tanah yang menjadi Raudhahnya Nabi di Masjid Nabawi. Tapi kalau buah-buahan dan seterusnya tidak ada. Maka Allah meminjam kosakata di dunia sekiranya kita masih memiliki gambaran bahwa di surga itu ada buah, tapi buahnya tidak sama dengan buah yang ada di dunia. Ada anggur, tapi anggurnya tidak sama dengan anggur yang ada di dunia. Ada buah delima, tapi buah delimanya tidak sama dengan yang di dunia. Hanya meminjam kosakata. Karena Nabi katakan surga itu gak bisa diimajinasi. Imajinasi saja gak mampu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, surga itu bagaimana? Karena Nabi sudah pernah masuk, Nabi pernah lihat, Nabi pernah menikmati. Kata Nabi, ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Surga itu mata ini tidak pernah melihat sesuatu yang seperti surga. Telinga ini tidak pernah mendengar sesuatu yang seperti surga itu. Bahkan hati manusia ketika berimajinasi tidak bisa menggambarkan keindahan surga. Nah, maka karena tidak bisa, ya diambil kosakata, dipinjam di Al-Quran. Buah delima disebut buah surga, buah anggur, buah tin, buah zaitun, zanzabil, jahe, kafur juga begitu. Ya. Kafur juga jangan dipahami kafur yang sama. Gimana minuman pakai kafur? Kamper.
Tapi yang dia ambil adalah wanginya. Minuman itu dia wangi. Khawatir ada istihad mandiri. Oh, ini ada deh buah minuman surga. Yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura. Minuman penghuni surga itu campuran dengan kamper. Akhirnya dia campur tuh. Coba mungkin meninggal keracunan. Kata kafur di situ meminjam apa? Istilah bahwa minuman di surga itu aromanya wangi, baunya harum. Maka Nabi katakan dalam hadis bahwa haudi masiratu syahr, telagaku itu perjalanan 1 bulan, kata Nabi. Ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih dari susu. Warihuhu atyab minal misk, baunya lebih wangi dari minyak kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama, dan gelas-gelasnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminum seteguk tidak akan haus selama-lamanya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah fayashfa'u li sahibihi fayakunu qa'idan li sahibihi ilal jannah aw yashhad alaihi fayakun sa'igan lahu ilan nar. Al-Quran akan datang di yaumil qiyamah dan memberikan syafaah kepada orang yang senang kepada Al-Quran, senang membacanya. Maka kelak Al-Quran itu menjadi penuntunnya hingga ia masuk ke dalam surga, atau menjadi saksi yang baik bagi dirinya. Dan siapa yang mengkhianati Al-Quran, maka dia akan memberatkan, menjadi saksi yang berat baginya, dan Al-Quran itu sendiri yang akan menuntunnya hingga masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa warad 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'ul Qur'an wa'malu bih wa la tajfu anhu. Nabi bersabda, bacalah Al-Quran dan amalkanlah Al-Quran. Jadi perintahnya ada tambahan di situ, bukan hanya baca tapi amal. Amal soleh ini kalau sempurna syaratnya 4. Ini menurut Imam Muaz, dinukil oleh Imam Baghawi dalam tafsir. Al-amalu soleh alladhi fihi arba'atu asya. Amal soleh itu memiliki 4 syarat. Yang pertama, al-ilmu. Kalau beramal, berusaha dulu belajar. Ibadah ini kita harus pelajari. Wudu harus dipelajari. Salat semampu kita. Yang penting ada usaha, ada belajar. Karena ilmu tanpa amal akan merusak amal itu. Yang kedua, an-niat. Ada niat. Yang ketiga, as-sabru, sabar. Beramal butuh kesabaran. Salat 5 waktu Allah katakan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar menjaga salat. Dan yang keempat, yang paling penting ini, ikhlas. Niatnya ikhlas. Sufyan Tsauri menyatakan al-amalu shalih makana khalian 'anir riya' muqayyadan bis sunnah. Yang disebut amal soleh terbebas dari riya dan terikat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran dan amalkanlah isi Al-Quran. Wala tajfu anhu, jangan kalian menjauhi Al-Quran. La tatruku tilawatah, makna menjauhi Al-Quran, kalian tidak pernah membacanya. Itu bahasa Al-Quran, namanya memboikot Al-Quran. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah memboikot Al-Quran. Bagaimana cara memboikot Al-Quran? Tidak pernah membacanya. Baca perlu banyak. Kemarin sudah diterangkan tuh. Kalau memang sibuk, hatta 1 ayat kalau memang. Hatta 1 ayat. Paling bagus lagi 1 juz.
Gak bisa kurang dari itu juga tidak masalah. Yang penting setiap harinya itu lidahnya ini melafadzkan firman Allah. Wala taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan diri kalian itu seperti kuburan, kosong daripada cahaya Al-Quran, kosong dari cahaya sunnah, kosong dari cahaya ilmu anbiya wa ilmu rusul wa aulia wa solihin. Kalau diisi yang lain, yang masuk bukan cahaya, yang masuk kegelapan, zulmah. Nonton maksiat, yang masuk gelap. Lihat yang haram, yang masuk gelap. Mengucapkan yang tidak baik, yang masuk kegelapan. Wala taglu fi ay tata'addau hududah min haits lafzi. Jangan melanggar aturan Al-Quran. Bagaimana melampaui dan melanggar aturan Al-Quran? Katarki tajwid hurufi, meninggalkan cara membaca Al-Quran yang benar. Ini maknanya kepada orang yang memang sudah pakar di bidang membaca Al-Quran, ya. Sudah tahu hukum-hukum membaca Al-Quran, tahu makharijul huruf, sifatul huruf. Dia tinggalkan cara baca yang benar, tajwid. Karena malas, dosa dia. Tapi kalau orang awam tidak kena dosa. Kemampuannya hanya sebatas itu, mau bagaimana lagi? Justru dalam hadis Nabi katakan orang yang belajar membaca Al-Quran, kemudian dia membaca secara terbata-bata, dia dapat 2 pahala. Pahala pertama membaca Al-Quran, pahala kedua sudah susah payah membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Tapi kalau yang di sini dimaksudkan apa? Yang sudah pakar di bidang Al-Quran, tahu ilmu tajwid, tahu ilmu qiraah, tapi dia baca teledor tanpa menggunakan hukum tajwid, padahal dia orang yang mampu, kena dosa. Tapi orang awam tidak. Orang awam tidak kena dosa, dapat pahala. Pahala. Bacanya salah, pahala. Lah dia sudah usaha. Ini jangan salah paham nih. Kadang-kadang ini kan dibawa umum, dipukul rata, digeneralisir. Hati-hati kalau tajwid ditinggal kena dosa. Akhirnya orang tidak mau baca Al-Quran. Daripada baca Al-Quran dosa, salah, mendingan gak baca. Betul tidak? Ini khitabnya ke siapa? Kepada orang-orang yang ahli Al-Quran. Sudah tahu hukumnya, bisa bacanya, tahu ilmunya, malas menerapkan hukum itu, kena dosa dia. Orang awam bacanya salah dapat pahala. Kita semua awam di sini. Ada ulama yang khusus qiraah, sifat-sifat huruf dia tahu. Bahkan mereka itu latihan membaca surat Fatihah bisa sampai beberapa bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun untuk membaca suratul Fatihah dengan benar. Tapi kalau orang awam, kasihan. Orang awam dibilang baca dapat dosa, akhirnya sudah tidak mau baca Al-Quran. Jadi yang dimaksud kepada siapa? Pada ulama-ulama ahli Al-Quran. Sama dengan ilmu akidah. Orang awam ini tidak kena dosa salah paham tentang akidah. Contoh ya, contoh. Syai'un itu artinya sesuatu. Syai'un bentuk jamaknya asya. Kalau menurut kalian Allah itu syai'un tidak? Ini kan jadi pembahasan di dalam ilmu akidah. Allah itu syai'un tidak? Pasti dijawab tidak. Tapi kalau akidah ahli sunnah wal jamaah, Allah itu syai'. Syai' di situ artinya mawujud, bukan sesuatu. Nah, kira-kira tadi kalau serentak semua menjawab bahwa Allah itu bukan sesuatu, bukan syai'un menggunakan bahasa Al-Quran, dan mereka orang awam tidak mendalami ilmu akidah, tidak berdosa. Tapi yang tahu ilmunya berdosa kalau dia ajarkan kepada umat. Jadi syai' itu di dalam mazhab Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah, Allah disebut dengan syai'. Syai' secara makna
bahasa artinya sesuatu. Tapi di dalam ilmu akidah artinya maujud, ada. Allah ada. Dan Al-Quran juga menyatakan demikian. Ayyu syai'in akbaru syahadah gulillah. Sesuatu yang paling besar kesaksiannya, katakanlah dia adalah Allah. Berarti sesuatu di situ maknanya maujud. Syai'un adalah Allah. Nah, perkara ini kira-kira orang awam paham tidak? Jangan dikatakan dosa nih kalau salah paham nih masalah syai'. Tapi untuk kalangan ulama yang mendalami ilmu ini, nah bagi mereka kalau teledor dosa. Bagi mereka teledor dosa. Apalagi menyampaikan ke umat sesuatu yang menyimpang, yang salah. Itu contoh. Aw min haitsu ma'nah katarki awamirihi, atau maknanya disalahpahami. Itu juga kena dosa bagi ulama. Nah, maka di sini dianjurkan yang menafsirkan Al-Quran itu tidak boleh langsung menafsirkan tanpa merujuk kepada kitab-kitab tafsir. Gak boleh nafsir sendiri, bahaya. Man fassara ayatan bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan satu ayat dengan pikirannya, tidak berlandaskan ilmu, maka dia sudah mengambil satu kursi di dalam neraka. Satu ayat toh. Bagaimana yang ditafsirkan satu surat? Bagaimana yang ditafsirkan 15 juz? Satu ayat ancamannya sudah mengambil satu tempat di dalam neraka. Itu satu ayat. Jadi kalau menafsir merujuk ke kutubut tafasir, merujuk ke kitab-kitab tafsir Al-Quran. Wala ta'kul bihi ay la taj'alhu sababan li akli wala tastakfiru bihi ay la taj'alhu sababan istikthar minad dunya. Dan tidak boleh memperkaya diri lewat Al-Quran. Qori pakai tarif. Baca satu surat 80 juta. Internasional nih. Di sini dikatakan tidak boleh menjadikan Al-Quran sebab yang menyebabkan dirinya menjadi kaya lewat Al-Quran. Kalau guru ngaji ada bayaran halal, itu beda. Lagian bayar berapa? Tapi itu kasihan kadang-kadang juga. Ini guru ngaji kasihan kadang hanya berapa, kurang lagi sebenarnya. Tapi kalau niatnya jadi satu profesi yang nanti membuat dia kaya lewat Al-Quran, di sini dikatakan hukumnya adalah terlarang. Begitu juga niat belajar Al-Quran. Jangan niat belajar Al-Quran hanya ikut lomba. Al-Quran itu niatnya apa? Diamalkan. Paham, diamalkan. Di Kudus, situ ada imam besar ahli qiraah Indonesia, Kiai Syarwani, di zaman qadim, di zaman dahulu. Oh, itu qiraahnya luar biasa. Ya, pemegang sanad qiraah internasional di zaman itu, salah satunya ulama di Kudus. Kiai Haji Syarwani kalau tidak salah namanya. Itu mereka punya murid, anak, turunan, punya pesantren sampai saat ini. Syarat masuk ke pesantren itu, ini punya syarat, gak boleh ikut lomba. Bukan berarti saya mengatakan lomba itu salah, tidak. Tergantung niat masing-masing, kan? Tapi mereka masih pegang itu. Kalian belajar qiraah kepada kami, belajar Al-Quran. Tapi syaratnya satu, kalau sudah jadi ahli Al-Quran gak boleh ikut lomba. Kenapa aturan ini diperlakukan? Karena tadi menjaga ini. Karena memang ada pernyataan ulama bahwa menjadikan Al-Quran sebagai sebab duniawi hukumnya haram. Apalagi sampai membuat dirinya kaya raya lewat Al-Quran. Tapi kalau yang guru TPQ terima gaji, nggak masalah. Itu dibahas dalam kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah.
wafat 676 Hijriah, dan yang diberikan sewajarnya. Qala Sahal rahimahullah taala alamatu hubbillah. Al-Imam Sahal menyatakan tanda cintanya Allah kepada hambanya. Yang pertama adalah hubbul Quran. Kalau ada orang cinta Al-Quran, itu tanda Allah cinta kepada dia. Ada beberapa masyayikh kami pribadi jumpai itu. Itu hidupnya dengan Al-Quran. Secara pribadi ketemu, bahkan tinggal di tempat beliau. Sebelum subuh Al-Quran. Jadi Al-Quran diletakkan di kamar ada, di ruang makan ada, di ruang tamu ada, di ruang keluarga ada. Selesai baca di sini, nanti kalau duduk di situ baca lagi Al-Quran. Tapi dilanjutkan tuh. Sudah ditulis tadi sampai juz berapa. Nanti di ruang tamu duduk ada Al-Quran, dilanjutkan lagi. Begitu setiap hari dari subuh, bangun pagi, waktu asar, ba'da asar, sebelum maghrib, ba'da maghrib, begitu setiap hari. Aktivitas itu. Pekerjaan tetap secara zahir tidak kelihatan. Tapi kalau buka kulkas lengkap semua. Ada es krim, ada buah-buahan, ada ini semua. Ajib. Semua kue ada. Malah kalau orang kaya punya, yang saya buka kosong, ya kan? Isinya sedikit maksudnya. Tapi beliau hanya sibuk dengan Al-Quran. Kulkasnya penuh. Ada minuman, ada es krim, ada agar-agar lengkap. Kalau mau ke dapur, ke pasar, nanti istri minta. Mau ke pasar, oh ya bentar, ada bantal di atas ada Al-Quran, diangkat itu bantal, ambil uang di situ guys. Ya. Sehari-hari secara zahir yang saya lihat hanya sibuk dengan Al-Quran. Coba praktek coba. Tapi kalau gak yakin juga ya. Artinya apa? Al-Quran itu tanda Allah cinta kepada seorang hamba. Nah sekarang saya bisa paham. Oh ini sudah puluhan tahun amalan ini, bukan baru. Bukan baru kemarin, puluhan tahun begitu. Tandanya Allah cinta kepada hamba tersebut. Sekarang kalau Allah cinta, apa yang tidak mungkin? Allah kalau sudah cinta, tidak ada yang tidak mungkin. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bisa dikasih rizki dari arah yang tidak terduga. Itu bahasa Al-Quran. Kemudian dikatakan sini wa alamati hubbil Quran hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tanda cintanya Al-Quran adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau diurut cinta kepada apa terlebih dahulu nih? Mana yang harus kita kenali terlebih dahulu? Mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu? Sudah dijawab oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Adibu auladakum bi thalathi khisal. Didik anak kalian dengan 3 perkara. Hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa hubbil Quran, atau fi riwayah wa qiraatil Quran. Ini urutan nih. Didiklah anak kalian untuk mencintai Nabi Muhammad. Jadi ilmu pertama itu sebenarnya bukan baca Al-Quran. Ilmu pertama yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita adalah pengenalan mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu apa yang kedua? Kenali ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru terakhir Al-Quran, wa qiraatil Quran. Itu urutannya itu, tartibnya. Ini riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maksudnya adalah orang itu sekalipun dia hafal Al-Quran 30 juz, bahkan dia tahu tafsir-tafsir Al-Quran, tapi tidak punya penghormatan kepada Nabi, su'ul adab kepada Nabi, maka Al-Quran itu justru menjadi musuhnya.
Bagaimana sekarang kita lihat? Baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Tapi kalau bicaranya tentang Nabi Muhammad, orang tua Nabi kafir, ibunya di neraka, ayah Nabi di neraka. Panggil saja Muhammad, manusia biasa. Muhammad pernah salah. Ini Al-Quran yang dia baca, setiap hurufnya bukan pahala, setiap hurufnya adalah dosa. Makanya Imam Ali menitik beratkan, ajarilah kalian mengenal Nabi Muhammad agar cinta kepada Nabi Muhammad. Al-Quran nomor 3. Karena tadi, sekalipun kita ahli Al-Quran, tapi kita tidak punya adab kepada Rasul, setiap hurufnya bukannya satu kebaikan dilipat gandakan 10 kebaikan, tapi terbalik. Setiap hurufnya jadi dosa, satu dosa, dan dilipat gandakan menjadi 10 dosa. Dari situ bisa paham kenapa Nabi perintahkan didik anak kalian lewat lisannya Sayyidina Ali untuk cinta kepada Nabi, cinta kepada Ahlul Bait, diikat juga. Ya, apalagi sekarang lagi ramai nih masalah nasab nih. Ya. Coba berpikir, bagi kami nih yang muda-muda gak masalah, tapi habaib-habaib yang sepuh-sepuh, ketika difitnah mereka juga kena imbas. Berarti meragukan dan su'ul adab kepada Imam Haddad, kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, kepada Habib Sholih Tanggur, kepada Al-Habib Abu Bakar Muhammad Sagaf, kepada Fagil Mukaddam. Ini kalau benar naik ke atas lagi kepada Imam Ja'far Shodiq, karena otomatis tersakiti juga. Satu keluarga ini tersakiti. Kira-kira dosa ini kalau kita mau hitung besarnya seperti apa, itu gak bisa dipikirkan. Ini yang penting. Dan orang-orang yang semacam ini, mereka tahu Al-Quran, tafsir mereka tahu itu asbabun nuzul, tahu nasikh mansukh, tahu ayat-ayat muhakkamah. Tapi kenapa bisa begini? Karena dari awal tidak dikenalkan dengan baik dan benar kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan ahlul Nabi Muhammad. Akhirnya Al-Quran jadi musuhnya nanti. Itu. Nah, itu bahasa-bahasa yang bisa dipahami dari riwayat tersebut. Ya. Terakhir saya tutup. Kemudian dikatakan di sini tanda cinta kepada Nabi adalah cinta kepada sunnahnya, dan tanda cinta kepada sunnahnya cinta kepada akhirat. Dan tanda cinta kepada akhirat benci terhadap hal-hal yang melalaikan di dunia, dan tanda benci terhadap hal-hal yang melalaikan di dunia alla yatanawalu minna illa balagah, yaitu orang yang menghafal Al-Quran, yang menghafal Al-Quran tidak mengambil untung lewat Al-Quran, tapi ma yakfihi faqat. Kalau memang perlu terima uang lewat Al-Quran, sesuatu yang mencukupkan saja. Tapi jangan niat kaya lewat Al-Quran. Sama juga, jangan niat kaya lewat dakwah. Kalau mau niat kaya jadi pengusaha. Sama juga, jangan niat populer lewat dakwah. Kalau mau populer lewat jadi apa? Artis tuh. Salah jalur. Itu niat nanti yang merusak semua kita punya amalan tuh. Niat, ya. Makanya Nabi selalu ingatkan, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung daripada niat, ya. Insyaallah pertemuan berikut kita lanjutkan lagi. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.